Negara Cina aja nih nomor 1 penghasil produk halal di dunia. Malaysia beda. Engkau kalau misalnya mau buka usaha, engkau harus punya sertifikat halal dulu. Negara Singapura, Cek. Engkau tak bisa tuh buka usaha dulu baru urus-urus izin. Negara Malaysia pun gitu juga. Tak bisa engkau buka-buka dulu baru urus izin. Buat korang warga Malaysia, berapa anggaran atau biaya untuk buat sertifikat halal bikin warteg atau warung Tegal kalau dekat kami di Indonesia? Ataupun warung runcit makan lah. Apakah ada biaya terkhusus di Malaysia? Komen dekat bawah. Buat korang warga Singapura, sekejap lagi warga Gelang Serai nak buka Bazar Ramadan kan? Kau tahu dari mana, Cek? Dah banyak beda aku jumpa flyer-flyernya dekat Instagram. Tapi sekarang nih, Cek, aku dengar-dengar dekat pemerintah Malaysia nih, hari raya nanti tuh tak ada tol gratis, Cek. Lah memang kan biasa di orang nih kalau misalnya lebaran pasti ada tol gratis beda. Ini kok udah nak ikut-ikut Indonesia pula Malaysia nih. Pemerintah Malaysia bilang di musim raya ada tol gratis tuh tak efisien. Dah macam Indonesia nih Malaysia. Semua benda nak diefisienkan. Kami kumpulkan 100 pengusaha warteg pakai budget ala kadar. Mereka bilang mau sertifikasi halal tapi dipatok satu warteg 10 juta. Haikal Hasan, Kepala BPJPH, ungkap hambatan sertifikasi halal ada oknum patok biaya padahal sertifikat gratis. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH, Haikal Hasan, mengungkap berbagai hambatan dan penerapan sertifikasi halal di Indonesia. Salah satu kendala utama adalah adanya oknum yang meminta biaya tinggi sehingga banyak pelaku usaha, terutama pemilik warteg, mundur dari proses sertifikasi. Dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI, Haikal menyampaikan hasil surveinya terhadap 100 pengusaha warteg. Mereka mengaku diminta biaya hingga 10 juta untuk mendapat sertifikat halal. Padahal menurut aturan BPJPH, sertifikasi halal seharusnya gratis. Akibat ketidaktertiban ini, Indonesia hanya menempati peringkat ke-8. Negara penghasil produk halal tertinggal dari Cina justru berada di posisi teratas. Negara Cina aja nih nomor 1 penghasil produk halal di dunia. Malaysia beda. Engkau kalau misalnya mau buka usaha, engkau harus punya sertifikat halal dulu. Negara Singapura, Cek. Engkau tak bisa tuh buka usaha dulu baru urus-urus izin. Negara Malaysia pun gitu juga. Tak bisa engkau buka-buka dulu baru urus izin. Buat korang warga Malaysia, berapa anggaran atau biaya untuk buat sertifikat halal bikin warteg atau warung Tegal kalau dekat kami di Indonesia? Ataupun warung runcit makan lah. Apakah ada biaya terkhusus di Malaysia? Komen dekat bawah. Buat korang warga Singapura, sekejap lagi warga Gelang Serai nak buka Bazar Ramadan kan? Kau tahu dari mana, Cek? Dah banyak beda aku jumpa flyer-flyernya dekat Instagram. Tapi sekarang nih, Cek, aku dengar-dengar dekat pemerintah Malaysia nih, hari raya nanti tuh tak ada tol gratis, Cek. Lah memang kan biasa di orang nih kalau misalnya lebaran pasti ada tol gratis beda. Ini kok udah nak ikut-ikut Indonesia pula Malaysia nih. Pemerintah Malaysia bilang di musim raya ada tol gratis tuh tak efisien. Dah macam Indonesia nih Malaysia. Semua benda nak diefisienkan. Jangan-jangan kantor kerajaan di Malaysia nih kena hemat air dengan listrik juga macam di Indonesia beda. Tapi di Malaysia nih, Cek, walaupun hari raya tol dia nih tak gratis, tapi ada diskon 50%. Berarti dia lebih maju daripada Indonesia beda. Kalau Indonesia ini dia memang tak ada tol gratis. Nah, hari raya apapun dia tetap sama harga dia. Tapi setahu aku pun lebuh raya di sana bayar dia tuh sama tol di Indonesia lebih mahal tol Indonesia juga. Tak boleh bercakap macam tu beda. Nanti kau diusir dengan Indonesia nih. Cek, kita nih kalau sesuatu yang baik kita ambil yang baik, jangan yang buruk pula kita ambil. Kenapa? Kalau misalnya harga minyak lebih murah Malaysia, harga tol lebih murah dari Malaysia, harga bahan baku di Malaysia lebih murah, kenapa Indonesia ini tak bisa contoh? Karena pemerintah Indonesia nih belum mampu di level pemerintahan Malaysia beda. Semua anggaran nih sudah dipotong demi menghemat anggaran beda. Jadi sekarang ini macam mana nak buat sertifikat halal nih gratis ke bayar? Di Malaysia ke Indonesia beda. Kita cakap di Indonesia dulu, ini kan tentang warteg nih, warung Tegal. Tapi walaupun pemerintah Indonesia nih bilang gratis-gratis beda, tapi tetap aja ada oknum-oknum yang bermain. Kalau misalnya kau nak cepat, engkau mau tak cepat nih. Ini nih apa nih maksud dia nih, Cek? Duit biar sertifikat engkau nih cepat keluar. Kau nak cepat tak? Berarti sekarang nih buat sertifikat gratis ke tak gratis? Sertifikat apa dulu nih beda? Sertifikat di Indonesia nih banyak. Sertifikat kesehatan, sertifikat tanah, sertifikat halal. Ya kan sekarang kita cakap nih sertifikat halal untuk warteg. Ya sekarang kan aku udah bilang
Pemerintah Indonesia nih, walaupun dia cakap gratis, tetap aja ada yang bermain. Kau tahu tak harga gas LPG 3 kilo tuh berapa sebenarnya harga dia? Menurut Menteri Keuangan cakap, per tabung gas melon 3 kilo tuh, itu harga dia Rp12.750. Kenapa ada yang jual sampai 20.000, 30.000, 50.000? Kenapa aku tanya? Kan ada biaya operasional, Dia ini kan ada transportasi dari sini ke sini, distribusi segala macam. Berarti kan setiap daerah tuh tak sama regulasinya. Sama macam sertifikat halal, setiap daerah pasti beda-beda. Jadi ada yang bayar ada yang tak bayar nih, maksud kau? Sekarang beda, anak pemerintah cakap gratis pun tetap ada oknum yang bermain. Jadi orang-orang yang buka warteg dekat Indonesia ini harus ada sertifikat halal. Kalau tak ada halal tak boleh jualan, Kalau dekat Indonesia beda, kau boleh buka usaha dulu, kau boleh jualan dulu, tapi urusan sertifikat izin-izin tuh nanti aja nggak apa-apa. Tapi tak boleh di Malaysia, beda kalau macam tuh. Jadi Malaysia tuh mau semuanya ini berizin dulu baru buka. Jadi macam mana lah nasib orang Indonesia yang berniaga nih, Tak sama dengan nasib orang Malaysia, beda. Kau tak boleh cakap macam gitu, nanti kau dibilang membandingkan dari Indonesia sama Malaysia. Kalau kita nih beda, ada sesuatu yang bagus, kita cakap bagus. Ambil contoh-contoh bagus dia. Macam negara Cina. Dia ini satu-satunya negara pertama yang mengeluarkan produk halal terbanyak di dunia. Jadi apa kata netizen Fufafa tuh beda? Tentang nak buat sertifikat halal nih kena bayar 10 juta. Senyumnya lebar banget semenjak duduk di pemerintahan ya, kata Fauzi Bong. Dijawab sama Rizky MFZR. Si paling konsisten untuk lantang di luar kekuasaan. Dijawab lagi sama Philip. Ya iyalah duit, bos. Dijawab lagi sama Nona. Jadi pengen ketawa, ingat dia dulu gimana, sekarang jadi kayak gitu. Dia orang nih lagi mengurus kepentingan masyarakat nih. Korang jangan eje-eje, biar dia kerja. Buat dong aturannya kayak admin duk gratis. Maka jika ada yang pungli laporkan dan tindak, kata Debu Dedi Budiawan. Dijawab sama Lehilis. Gratis cuma di Tangsel doang, Pak. Di mana-mana masih banyak pungli karena SDM rendah dan nggak mau diribetin. Dijawab lagi sama Debuayan. Masa sih kok nggak dilaporin? Indonesia kalau nak ngurus apa-apa dia pasti pakai orang dalam. Karena sebab dia tuh tak mau ribet. Kasih duit, sertifikat selesai. Aku cakap nih berdasarkan fakta. Kalian yang suka tutup mata. Selamat Pak Haikal sudah masuk lingkaran kekuasaan. Usaha memang tidak mengkhianati hasil. Haha, kata Rus Diadi. Dijawab sama backpacker. Jadi ingat ulama yang mendatangi penguasa. Gelap. Dijawab lagi sama gambar donat. Ini mah fakta. Dijawab lagi sama Syaiful Kafi. @Haikal Hasan quote. Gimana dekat dengan penguasa, Pak? Gurih dan lezat kan? Haha, basah-basah lah pokoknya. Ngapa korang nih tak suka dengan Ustadz Haikal Hasan? Ustadz Haikal Hasan ini udah berkali-kali tahu ke Tanjung Pinang. Bahkan dia udah sering ke Pulau Penyengat. Langsung saja ditertibkan, tidak perlu cerita di media massa, kata Dursasana. Dijawab sama backpacker, pencitraan nomor 1, kerja gaduh, bikin sengsara rakyat. Dijawab lagi sama Hartati. Dia flexing biar orang tahu kalau dia kerja. Dijawab lagi sama Flori 688. Kan dia lagi pura-pura nggak tahu. Dijawab sama Reza Hype. Bukan flexing lagi kerja, tapi ngasih tahu kalau selama ini sistemnya memang bobrok. Sistem yang selama ini bobrok kan sistemnya Mulyono kan. Kenapa dia tak bilang dari dulu? Tapi kan sekarang dia baru menjabat, dapat pekerjaan. Ya berarti kan sistem Mulyono tuh buruk, beda. Apakah ini termasuk jualan agama, kata Miss Sugidi ID. Dijawab sama Jerry Tanjung. Sudah pasti, Pak, pakai peci, pakai sorban, dagang agama buat memperkaya diri. Dijawab sama Pak Jarbi. Ini namanya korupsi, Bang, bukan jualan agama. Dijawab sama Arya Pradana. Jualan agama lah, kan ada kata halal di situ. Dijawab sama Pak Jarbi lagi. Lah itu kan buat penanda aja. Lagian sertifikasinya udah jelas-jelas gratis. Kalau ada bayaran ya artinya bukan jualan, tapi penyalahgunaan kekuasaan yang termasuk korupsi. Bikin sertifikat halal untuk warteg di Indonesia nih, itu gratis atau bayar? Udah gitu aja. Kan pasti gini bikin peraturan tapi celah korupsinya gede, kata Dwi Nugroho Cumi. Terus ada lagi yang komen, info JKT24, dia bilang di lapangan semua birokrasi ribet, Pak, banyak pungli. Indonesia mau ngurus apa-apa pungli di mana-mana. Engkau nak cepat kan? Pungli lah jawabannya. Sertifikasi halal itu untuk satu menu aja, prosesnya panjang banget. Gimana warteg ya, kata Dewi Hashim. Betul kan, orang Indonesia ini memang tak suka ribet. Pokoknya kalau nak ngurus apa-apa, nih duit, udah selesai. Bukannya lagi dicari polisi Saudi, kata Denbei Indra. Dijawab sama Rudy Herman. Gue denger sih gitu. Dijawab sama Son Haji. Apa tuh bro? Bagi info lah bro. Dijawab lagi sama Denbei Indra. Menghina Saudi katanya, makanya lagi dicari sama mereka untuk ditangkap. Terus dijawab sama Son Haji lagi. Oh, yang Yahudi Arabia itu ya. Kita fokus ke pembuatan sertifikat halal untuk warteg dulu nih. Jangan fokus ke hal-hal lain.
Warteg itu insya Allah 100%. Lu aja yang nyari proyek-proyek, kata Tamini Khairul. Buat korang yang nak buka warteg, buka aja dulu. Buat sertifikat halalnya itu sambil berjalan aja. Tapi nanti kalau sampai ditutup, urus dulu sertifikat halalnya. Ingat, kita ini di Indonesia. Kalau bisa dibuat susah, kenapa harus bikin yang mudah?